Aturan mewajibkan rapid test bagi penumpang kapal laut, kereta api, dan pesawat, lalu kemudian merembet ke calon mahasiswa peserta UTBK SBMPTN di Surabaya. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Jawa Timur, M. Said Sutomo, sudah salah kaprah. Wajar kalau kemudian muncul sinyalemen ada nuansa bisnis di balik aturan ini. Karena masalah rapid test adalah masalah ranah publik, bukan privat. Kalau mewajibkan, seharusnya pemerintah hadir atau melakukan pengaturan agar jelas besarnya harga dan seyogyanya gratis. Kalaupun membayar, harus dengan harga yang murah atau ada harga dasar yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah salah kaprah. Artinya aspek pelayanan publik itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara, pemerintah untuk menjamin keselamatan, keamanannya, dan bahkan mungkin kesehatannya. Sebenarnya itu menjadi tanggung jawab operator dan regulator. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, ini saya sebutkan ya. Pasal 34 ayat 1 jelas menegaskan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Itu jelas ya. Ini negara bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Tapi sekarang terbalik, rakyat diburu-buru diwajibkan untuk menikmati pelayanan publik yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah dengan dibebani syarat-syarat dan sebagainya. Apalagi berhubungan dengan pelayanan publik pendidikan, hak dasar masyarakat. Sehingga banyak sebagian dari masyarakat, anak-anak didik kita yang tidak mau datang ujian dan disinyalir yang tidak datang ujian itu banyak yang nggak ada informasinya. Padahal rapid test itu adalah suatu upaya untuk melihat gejala, dan gejala itu belum tentu menjadi gejalanya virus COVID-19. Bisa saja gejalanya flu, gejala virus lainnya. Jadi hasil rapid test yang reaktif itu tidak bisa diotomatis dipastikan bahwa itu adalah gejala dari COVID-19. Nah, itu salahnya, salah kaprahnya, kaprah yang salah. Pendapat sama disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Widyarta. Menurutnya, kebijakan rapid test maksudnya adalah baik, yaitu untuk mengantisipasi masyarakat dari virus atau bakteri apapun termasuk virus COVID-19. Namun kalau sudah mewajibkan bagi penumpang transportasi umum, sudah seharusnya negara harus hadir, di mana disediakan fasilitas rapid test gratis. Kalau kemudian menyerahkan ke swasta, wajar kalau kemudian dijadikan ajang bisnis. Ya, untuk antisipasi oke. Nah, tapi dalam konteks kemudian mewajibkan itu, maka negara harus hadir di dalam konteks mewajibkan itu. Hadirnya bagaimana? Pertama, mungkin harus menyediakan rapid yang gratis. Artinya orang diberikan fasilitas melakukan rapid secara gratis. Kalau tidak mampu, ada yang kedua bisa dilakukan adalah membuat atau mengatur proses rapid yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Seperti yang kita ketahui sekarang, ini menjadi ajang bisnis akhirnya. Rapid itu ada yang tarifnya sampai 500, ada yang 300 dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena tidak diatur. Juga harus mengatur mengenai hasil kecepatan hasil dari rapid itu. Ada orang yang 1 hari belum jadi, bisa saja 2 hari belum jadi, ini kan merepotkan. Nah, jadi kalau seperti tadi yang saya katakan, menurut saya untuk antisipasi sih
itu mempunyai guna ya, tetapi kalau itu kemudian diwajibkan, maka negara harus hadir di dalamnya, gitu Mas. Baik yang diterima oleh Said Sutomo, Ketua YLPK Jatim, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Agus Widyarta, setahu mereka harga dasar rapid test sekitar Rp70 hingga Rp75.000. Karena itu keduanya meminta pemerintah harus mengaturnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Bahkan Said Sutomo dengan suara keras mengatakan agar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencabut surat edaran yang mewajibkan penumpang transportasi umum untuk rapid test jika negara tidak mau mengaturnya. Gregetan dengan kebijakan ini, Muhammad Soleh, pengacara Surabaya, akhirnya memilih mengajukan gugatan uji material ke Mahkamah Agung atau MA terhadap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 sebagai dasar mewajibkan penumpang transportasi umum rapid test. Namun apa yang terjadi? 29 Juni lalu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hanya merevisi suratnya menjadi Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang intinya memperpanjang masa berlakunya rapid test dari 3 hari menjadi 14 hari. Namun menurut Soleh bukan soal durasi masa berlakunya hasil rapid test, tapi dia meminta menghapus ketentuan tersebut. Karena itu, dia tetap mengajukan uji materi dan melaporkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ke Ombudsman RI. Yang kita tuntut itu bukan perubahan, tapi penghapusan. Saya bisa menjelaskan bahwa ini kebijakan tidak jelas. Kita ini kalau mau masuk terminal, mau masuk stasiun, mau masuk bandara, itu dites suhu. Kalaupun kita membawa rapid test dengan hasil non-reaktif, tapi tes suhu kita di atas 38, kita nggak bisa masuk. Artinya, yang menjadikan kita itu bisa masuk bandara, bisa keluar kota itu rapid test apa tes suhu. Maka saran saya mestinya cukup protokol kesehatan itu bagi calon penumpang yang menjadi pegangan bagi operator bandara, bukan rapid test. Lalu bagaimana suara Ikatan Dokter Indonesia terkait carut-marutnya kewajiban rapid test ini dan Kementerian Kesehatan? Sorot membongkarnya sesaat lagi.